Pernah ngalamin nggak ketemu orang yang kalau rapat, kalau ngobrol sama kita itu ngomongnya nggak berhenti-berhenti atau nggak pernah putus, lama banget, atau kadang-kadang nyelipin teori-teori gitu biar kelihatan paling pintar atau bikin pendapat orang lain terlihat bodoh. Hati-hati ya, itu bukan tanda orang cerdas, tapi itu tanda insecure superiority atau rasa takut kalah yang dibungkus dengan kata-kata panjang dan suara keras juga terkesan intelek. Orang kayak gini bukan sedang berdialog, mereka sedang mempertahankan panggungnya dan mereka nggak bicara untuk dipahami. Mereka bicara supaya dirinya tetap penting. Kita bahas bersama saya Mariana Amiruddin di Tak Lagi Takut. Jadi itu tuh namanya dominasi verbal. Di balik dominasi verbal ini sebetulnya orang itu ada rasa cemas yang sangat mendalam. Kalau secara psikis, orang seperti ini biasanya memiliki ketakutan tentang eksistensial atau takut diabaikan, takut tidak diakui, takut nggak dilihat. Mereka menggunakan bicara berlebihan sebagai mekanisme kompensasi atas luka lamanya. Mungkin dulu suara mereka itu nggak pernah didengar, nggak pernah dianggap, atau mereka selalu kalah oleh figur yang lebih dominan dan lebih dari dia. Jadi sekarang mereka membalik keadaan untuk memastikan tidak ada lagi yang bisa menyaingi mereka dalam forum apapun. Dalam bahasa psikis ini disebut overcompensation, atau ketika seseorang menutupi rasa rendah diri yang besar dengan tampilan kepercayaan diri yang begitu berlebihan. Tapi di balik suara keras itu sebetulnya ada bisikan kecil yang nyaris tidak terdengar. Dia bilang gini biasanya, tolong dong lihat aku, tolong dong dengerin aku, tolong dong aku dianggap ada. Sayangnya bagi orang-orang yang harus duduk di hadapan mereka, perilaku seperti ini nih bisa membuat orang tersiksa. Apalagi kalau itu terjadi berjam-jam ya. Jadi kita duduk mendengarkan monolog yang panjang, membuang waktu dengan nafas kita yang tertahan, dan kepala kita akan mulai berat setiap kali kita ingin menanggapi suara mereka sudah masuk lagi, menabrak lagi tanpa jeda, tanpa ruang, tanpa kesadaran. Mereka tidak hanya menguasai forum, tapi mereka juga menghapus keberadaan orang lain di sekitarnya. Nah, orang-orang seperti ini yang terlalu banyak bicara bukan hanya melelahkan secara sosial, tapi juga melemahkan sekitarnya secara batin, karena tidak ada yang lebih menyakitkan daripada ada atau hadir tapi tidak diberi ruang untuk ada atau bersuara. Dalam teori komunikasi interpersonal ini disebut ketimpangan mendengarkan. Jadi satu pihak menjadi pusat suara sementara yang lain dipaksa menjadi penonton yang diam. Dan dalam situasi itu relasi kehilangan kehangatan ini terjadi dan yang tersisa hanya jarak dan ketegangan. Di level yang lebih dalam, perilaku seperti ini sering lahir dari ketidakmampuan mengelola keheningan. Bagi mereka, diam terasa mengancam. Sunyi membuat mereka harus berhadapan dengan diri sendiri. Jadi makanya dia terus ngomong dan ini sangat-sangat menakutkan. Jadi mereka itu akan terus bicara dan terus bicara tanpa jeda. Seolah kalau suara berhenti, mereka akan lenyap. Dan ironinya, semakin mereka banyak bicara, sebetulnya semakin kosong yang mereka rasakan. Sementara di sisi lain orang-orang yang mendengarkan mulai kehilangan nafas dan mereka ingin keluar tapi tidak enak. Mereka ingin menimpali tapi takut dibilang gak sopan. Mereka kemudian
perlahan merasa, buat apa aku di sini kalau tidak ada ruang untuk aku bicara. Begitulah cara dominasi verbal bekerja, bukan dengan kekerasan fisik, tapi dengan perampasan ruang batin orang lain. Tapi di tengah semua itu, ada pelajaran penting yang bisa kita ambil. Kalau kamu bertemu dengan orang yang seperti ini, ingatlah, kamu tidak perlu menandingi mereka dengan cara yang sama. Karena begitu kamu ikut meninggikan suaramu, maka kamu akan kehilangan jernihmu. Jadi tetaplah hadir dengan tenang, lihat mereka apa adanya, orang yang sedang takut kehilangan dirinya sendiri. Jadi jangan biarkan kebisingan mereka itu akan memadamkan keheninganmu. Karena orang yang bisa diam di tengah kebisingan adalah orang yang sudah selesai dengan kebutuhannya untuk membuktikan diri. Dunia hari ini dipenuhi oleh suara-suara yang setiap orang ingin didengar, setiap orang ingin bicara, tapi sedikit sekali orang yang benar-benar mau mendengarkan. Mungkin tugas kita bukan menambah kebisingan itu, tapi menjadi ruang sunyi tempat kata-kata bisa bernafas kembali. Karena dari diam yang hadir dan dari empati, nantinya akan lahir kebijaksanaan. Sampai jumpa lagi di Tak Lagi Takut. Tak Lagi Takut adalah tempat kita belajar mendengar, memahami, dan hadir tanpa harus menaklukkan ruang siapapun.